وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian buku terjemahan berjudul Mental Juara. Dan Anda melihat antum semua bermental juara ya. Pak Animan, Masya Allah, mental juara ya. Jawara, Sultan Keranggan ya. Ada 2 sultan di sini, Masya Allah. Iya, Masya Allah, ada Pak Kasman, ada Pak Animan, Masya Allah. Dan akhirannya namanya Man semua, Masya Allah. Iya. Warna-warninya kadar cita-cita, harapan, dan hasrat. Itu judulnya tuh. Kalau judul di YouTube-nya apa ya? Di ini apa tadi? Seberapa kadar cita-citamu? Gitu ya? Tapi ini nggak usah ada soundtrack. Susan kalau gede mau jadi apa? Nggak usah ya. Manusia memiliki kadar cita-cita, harapan, dan hasrat yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada pula yang sedang. Berikut ini kami sebutkan beberapa contohnya. Disebutkan dalam beberapa kitab ya. Pertama, suatu ketika Ibnu Umar, Urwah bin Az-Zubair, Mus'ab bin Az-Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan radhiyallahu anhum berkumpul di pekarangan Ka'bah. Lalu Mus'ab berseru kepada mereka, sebutkanlah cita-cita kalian, gitu. Ya, lihat ana perasa antum pernah dengar mungkin cerita ini. Mus'ab berseru kepada mereka. Jadi ada siapa nih? Ibnu Umar, Urwah bin Zubair, Mus'ab, dan Abdul Malik. Ya. Nah, Mus'ab bilang ke mereka, ini dekat masjid, di pelataran Ka'bah. Sebutkan cita-cita antum. Apa yang antum penginkan untuk masa depan antum? Tapi mereka kemudian berkata, antum dulu lah. Gitu, paham nggak? Antum dulu lah, antum nanya, antum dulu coba. Maka Musa pun memberitahu. Ini sebelumnya, ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang bertanya tentang cita-cita orang lain. Jangan anggap itu tabu. Kepo banget sih lo. Enggak apa-apa. Iya, kecuali kalau antum punya cita-cita buruk ya, atau memalukan gitu. Baru antum boleh marah. Tahu Maryam, cita-cita antum apa? Oh, Ustaz mau tahu aja. Wah, curiga nih, jangan-jangan cita-citanya nggak bener ini. Iya. Kemudian yang kedua faedah, bolehnya bermajelis untuk membahas keinginan, bahkan keinginan duniawi. Itu boleh ya, boleh mubah, bukan hal yang dianjurkan tapinya. Kecuali kalau ada niatan lain seperti silaturahim, boleh. Nah, itu hal lain. Ya. Nanti kita ngumpul misalnya Ana, Abu Maryam, Pak Niman misalnya bertiga ngobrol. Pak Niman nanti kalau misalnya udah besar mau jadi apa? Gitu. Pak bilang, Ana udah kadung tua, gimana besarnya kayak gimana? Misalnya Pak Niman mau menikahkan putrinya dengan seorang yang soleh sekali misalnya. Itu cita-cita ya Pak Niman. Insya Allah ya Pak. Hati-hati loh, saksinya ada walinya loh. Ayo Pak Niman, ayo bercanda ayo. Saksinya banyak ke Pak Kasman ya. Ayo Pak Kasman loh. Dia kan nggak disebutkan kan. Cuman sah doang. Hati-hatilah. Lain kali mana Pak Niman salamannya.
Sebutkan cita-cita, boleh kan, berarti boleh. Masalah dunia, masa depan. Antum mau dagang apa nanti? Antum mau usaha apa? Antum mau kerja di mana? Ya fadol, nggak apa-apa. Ya, Mus'ab pun memberitahu, cita-citaku menguasai negeri Irak, menikahi Sukainah putri Al-Husain dan Aisyah binti Talha bin Ubaidillah. Anda menghindari bahasan ini, tapi kok kesini ya? Dan tokohnya ada juga di sini, jadi lihat di sini. Kalau kita ini kadang-kadang ikhwan kita ini, kalau di kita cita-cita Anda menguasai negeri Irak misalnya. Cita-cita Anda misalnya menguasai perusahaan Astra misalnya. Wah, antum. Itu kan seolah kalau bagi kita apa? Bukan masalah nggak mungkin, tapi antum dunia aja, antum pengennya. Tapi ini lihat sahabat pun kayak gitu. Cuman beliau pengen menguasai negeri Irak bukan semata-mata kekuasaan. Ada. Mereka seperti itu, gitu loh. Ya kalau kita boleh juga ngomongin dunia murni, cuman jangan berlarut. Dan sebaiknya memang kita ucapkan omongan tentang dunia masa depan, keinginan masa depan kita, tapi kan pijakan untuk akhirat. Ya, dan ini cita-citanya besar ya, kawan. Menguasai negara Irak bukan sebatas Astra. Menguasai Bogor misalnya. Ya. Tapi apakah ini menjadi dalil bolehnya kita ikut pesta demokrasi? Enggak. Karena beda menguasai negeri Irak versi sahabat dengan antum menjadi gubernur versi demokrasi. Ya beda lah. Ya. Menikahi Sukainah binti Husain dan Aisyah binti Talha bin Ubaidillah. Dua perempuan cita-cita sekaligus gitu loh, Masya Allah. Dan itu nggak tabu di kalangan sahabat. Tabu di kalangan kita karena apa? Karena apa, ikhwan? Karena banyak yang cemen. Ya Pak Wasman ya? Iya. Sukainah. Langsung seperti itu, ikhwan. Dan itu nggak tabu. Ini di tasmiyah loh namanya. Iya. Misalnya, Abu Maryam bisi-bisi. Jangan-jangan. Ada Pak Neman soalnya. Enggak, yang lain lah. Ustaz kira-kira ada cita-cita apa? Anak pengen menikahi Fulanah binti Fulan. Dinamakan. Ya. Oh, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan terwujud itu. Enggak apa-apa tuh kan, enggak apa-apa. Emang kenapa kayak gitu? Ustadz berarti lah sejak lama ngincer dia. Iya. Mau apa antum? Enggak suka? Hah? Mau jadi Kang Denny sama Kang Hindi kedua? Ya. Siapa gimana? Ya kan? Enggak, kalau boleh nggak seseorang mengutarakan bahwa saya dirinya mengincar akhwat ini untuk dinikahi, boleh nggak? Boleh, ini buktinya sahabat kayak gini. Tapi untuk dinikahi bukan sebatas ngomong doang, gitu ya. Ternyata semua cita-citanya ini terwujud. Kayak kalau antum cita kayak itu, ngomongin ke orang. Kalau orang itu nanya ya, kalau antum gak ditanya nggak usah ngomong. Anak naksir loh sama Fulan. Nah, ini anak SD biasanya. Ya. Dan dia memberikan mahar sebanyak 1.500 dirham kepada setiap wanita tersebut. Ke Sukainah dan ke Aisyah binti Talha. Berikut perlengkapan pernikahan sebanyak itu pula. Ini juga menunjukkan wallahu alam, ana tidak tahu apakah beliau sekaligus menikahi keduanya dalam satu momentum atau tidak, ana nggak tahu. Tapi kalau misalnya iya, boleh. Sekaligus dua-duanya dinikahi dalam satu momentum boleh. Hanya yang akan merepotkan nanti pembagian bulan madunya. Ya nanti diomongin aja mereka ya. Bukan urusan ana juga ya, antum juga jangan membayangkan seindah itu ya. Urwah bin Az-Zubair bercita-cita memiliki, nah ini ya, Masya Allah. Urwah bin Az-Zubair bercita-cita memiliki kefakihan dalam agama. Dan menjadi perantara orang lain dalam meriwayatkan hadis Nabi. Nah, ini baru, ini talibul ilm gitu. Fiqih, ilmu agama, dan riwayat hadis. Dan akhirnya Urwah bin Az-Zubair mendapatkan cita-citanya itu. Cita-cita Abdul Malik bin Marwan adalah menjadi khalifah. Khalifah diusahakan sesuai syariat. Bukan sebatas-batas semata-mata pengen jadi penguasa. Maka dia pun mendapat cita-cita nanti, ya.
Sedangkan Ibnu Umar memiliki cita-cita masuk surga. Dan insya Allah dia akan mendapatkan cita-citanya kelak. Lihat dari 4 sekawan ini, ikhwan, radhiyallahu anhum jami'an. Ada enggak yang dicela dengan cita-citanya? Enggak ada. Imma cita-citanya mubah yang berujung ibadah. Imma cita-citanya memang hal yang mustahab. Pahala besar. Seperti ilmu yang tadi. Riwayat hadis dan ilmu fiqih. Masya Allah. Maka tidak dilarang. Dan bukan sebuah aib ketika kita mengutarakan keinginan dan cita-cita kita untuk masa depan. Apalagi itu memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan aib. Walaupun bagi masyarakat kita banyak yang meninjau itu aib. Tapi kalau seorang ahlu sunnah, dia punya prinsip, punya apa? Punya prinsip, punya ilmu, menganggap ini bukan aib, dia harus berani ngomong. Kenapa harus takut dengan masyarakat? Gitu loh. Ya, dia bilang, masih bujang nih, anak ngincer fulana nih. Bismillah, lagi ngumpulin duit. Insya Allah anak akan datangin nanti. Boleh nggak ngomong gitu ke teman misalnya? Boleh. Boleh, nggak masalah. Antum ngomong doang, kata teman gitu. Nggak apa-apa, sekarang anak ngomong doang, tapi saya lagi ikhtiar misalnya. Boleh, nggak masalah. Abu Maryam boleh juga kayak gitu, Abu Maryam. Ditasmiyah, dinamakan siapa yang antum incar misalnya. Iya, selama lawan jenis, nggak apa-apa. Dan belum punya suami, ya, nggak apa-apa. Tapi antum jangan melangkahi ana. Kedua, Qutaibah bin Muslim pernah bertanya kepada Husain bin Al-Munzir, apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu apa? Husain menjawab, memiliki istri yang cantik, rumah yang luas, dan kuda yang tertambat di halaman. 3 hal kebahagiaan tuh. Istri yang salihah, cantik, ya. Kemudian rumah yang luas. Alhamdulillah ada. Kuda yang tertambat di halaman. Waktu lalu. Satu doang nih. Nah, kudaannya ini Supra. Tertambat di halaman. Bahkan banyak nih, nah, Masya Allah. Ya. Antum lihat. Kebahagiaan itu. Istri yang cantik, rumah yang luas, kuda. Mana akhiratnya? Dunia. Istri yang cantik, dunia. Rumah luas, dunia. Kendaraan, dunia. Hanya saja ingat loh. Ketika itu salaf soleh, mereka menyebutkan dunia, nggak mungkin mereka mentok di dunia itu. Ada di balik istri yang cantik, ada di balik rumah yang luas, ada di balik kuda, kendaraan di halaman. Itu ada jihadnya, ada keinginan ukhrawinya gitu loh. Ya, jadi nggak kayak kita. Kalau kita kan pengen istri yang cantik, udah selesai di situ aja mentok gitu. Pengen rumah yang luas, udah habis rumah luas, udah selesai. Maksudnya selesai di sini, nggak ada ke akhirat. Bahkan pengen lagi dapat rumah yang luas lagi, udah selesai gitu. Kendaraan yang bagus, udah gitu doang. Tapi coba dialokasikan, orientasikan untuk akhirat. Ketiga, suatu ketika Dirar bin Al-Husain rahimahullah ditanya, apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Dirar menjawab, panji yang berkibar, bertahta di atas singgasana, dan ucapan yang disampaikan kepadamu, semoga keselamatan senantiasa tercurah untukmu, hai Amir. Masya Allah. Nah ini yang hasratnya pengen apa? Pengen jadi penguasa. Pengen jadi orang besar. Enggak semua orang itu kan sama ya. Ada orang yang mentalnya kuat dia. Punya kekuatan. Punya power dia. Di masyarakat gitu loh. Maka mungkin seperti ini keinginannya nanti pengen menjadi orang yang di atas. Dan gak mesti keinginan ini kemudian kita tuding Dirar ini hubbus syuhrah atau hubbur riasah. Melainkan mungkin kita husnudzan kan maksud dari sini adalah apa? Dia bisa menjadi maslahat buat masyarakat. Maka panji yang berkibar, bertahta di atas singgasana, dan ucapan salam kepadamu, Assalamualaikum wahai Amir. Jadi itu kebahagiaan luar biasa gitu. Ya. Walaupun sebenarnya fitnahnya banyak ini. Kemudian Abdul Malik bin Al-Ahtam ditanya, apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Abdul Malik bin Ahtam berkata, dihormatinya para pemimpin, hancurnya musuh-musuh Islam, dan diberikannya umur panjang yang disertai dengan kemampuan untuk melakukan peningkatan kualitas diri. Seorang penyair mengatakan, ini yang kelima, kebaikan paling utama ialah membunuh musuh,
berparade kemenangan di atas kuda-kuda terbaik, dan membantu orang-orang yang dermawan. Karena pada orang yang dermawanlah kenikmatan itu kan berkembang. Apa maksudnya ikhwan membantu orang yang dermawan? Karena pada orang yang dermawan kenikmatan itu akan berkembang. Apa coba maksudnya ikhwan? Apa? Antum menjadi khadim atau budak terhadap orang yang dermawan. Iya. Gimana? Setuju nggak antum? Enggak ada. Biar nggak terlalu ini. Antum menjadi khadim bagi orang yang dermawan. Itu contoh benar nggak? Nggak benar itu. Seorang ketika dia menjadi khadim, berkhidmat, membantu orang yang dermawan, enak hidupnya. Dia nggak perlu jadi orang kaya, tapi kebaikan dari orang dermawan ngalir terus ke dirinya gitu. Itu maksudnya. Itu kenikmatan. Ya enggak? Keenam, kepada seorang yang bijak diserukan, sebutkanlah cita-cita Anda. Maka orang bijak tersebut berkata, bercengkrama dengan teman-teman. Bahagia itu. Ya, cita-cita, kebahagiaan itu. Ya, makanya pandemi ini bercengkrama enak gitu. Iya, meningkatkan imun. Ya. Dan menambah penularan juga bisa. Karena semenjak pindah itu banyak ikhwan ke sini bertamu dan seterusnya. Alhamdulillah Allah jaga. Ya alhamdulillah. Kajian di sini insyaallah Allah jaga lah enggak? Insyaallah Allah hilangkan lah itu virus insyaallah. Bercengkrama dengan teman-teman, memiliki pencaharian yang bisa memenuhi kebutuhan dan menutup auratku. Mempunyai pencaharian yang bisa memenuhi kebutuhan primer atau sekunder dan menutupi auratku. Aurat di sini ada dua model. Imma aurat ma'nawiyah, imma aurat hissiyah. Aurat ma'nawiyah adalah orang kalau jobless, nggak punya kerjaan tuh aurat. Ya enggak? Laki-laki nggak punya kerjaan itu aurat, itu malu. Dan aurat yang bersifat hissiyah, anggota tubuh yang merupakan aurat. Dia dapat pakaian hasil dari cari nafkah. Itu tuh bahagia. Jadi ajaib kalau misalnya ada seseorang lebih berbahagia kepada amplop pemberian dibandingkan dengan nyari nafkah. Itu ajaib. Kebahagiaan apa di situ? Malu harusnya. Ya. Serta berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Pak Kasman ini gimana cara menafsirkannya Pak? Berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya ini maksudnya untuk sebuah keadilan bagi sampean. Gimana maksudnya ini serta berpindah-pindah dari situ. Kan ini kan kalau Pak Kasman mikirnya ke situ. Kalau Ikin mikirnya kan beda. Pindah kontrakan. Iya. Iya, pindah karena nunggak pindah lagi. Bawa peralatan laptop dan seterusnya, kan peralatan kita kan di beliau. Wow, ini nggak nikmat. Nah ini makanya tafsirannya berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain, ini maksudnya apa gitu loh. Apakah posnya banyak atau memang dia punya duit banyak sehingga punya rumah ini nanti punya rumah lagi. Anda nggak tahu nih maksudnya apa nih. Ya. Ini sesuai tafsirannya sesuai dengan jabatan orang ya. Ketujuh, kepada orang bijak ditanyakan, kebahagiaan apa yang belum Anda capai? Lalu orang itu menjawab, berbagi cerita dengan teman-teman di atas bukit berpasir pada malam-malam yang berhiaskan cahaya bulan. Masya Allah. Berbagi cerita dengan teman-teman di atas bukit berpasir ya. Ada bukitnya nih. Coba kalau berpasir doang di pantai ujung genteng ini jadinya. Pada malam-malam yang berhiaskan cahaya bulan Pak Samir ya. Iya di ujung genteng sambil ngopi terus di saung. Itu indah banget itu, ada anginnya, masya Allah. Itu tuh kebahagiaan yang belum dicapai oleh orang tersebut ya. Kedelapan, pernah ditanyakan kepada Imru'ul Qais radhiyallahu anhuma, apakah kehidupan yang paling baik? Orang ini menjawab, memiliki istri yang putih, cantik dan bugar, yang harum baunya dan bertubuh montok. Oke, lanjut. Kemudian
Pertanyaan serupa pernah ditanyakan kepada Torfah. Lalu ia menjawab, yang kehidupan yang paling baik adalah makanan yang menggugah selera, pakaian yang hangat, dan kendaraan yang nyaman. 10. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada Al-A'sha. Kemudian dia menjawab, khamr yang bening. Masya Allah. Apakah kehidupan yang paling baik? Khamr yang bening, yang dicampur oleh wanita penuang minuman, dan air hujan yang turun dari langit. Ini mungkin maksudnya surga kali ya, karena kok di dunia nggak boleh pastinya. Khamr yang bening, khamr dicampur oleh dayang-dayang. Hah? Apa? Waktu apa? Enggak, ini Al-Asya ini. Oh iya, bisa juga Al-Asya ini. Al-Asya. Ntar Al-Asya ini apakah penyair jahiliyah atau nggak tahu kan? Kalau misalnya emang waktu belum diharamkan ya kelas. Tapi yang dicampur oleh wanita penuang minuman, Pak Niman, ini kayaknya di surga deh. Atau menjadi seorang raja mungkin gitu ya. Allahu a'lam. 11. Seorang bertanya kepada Malik, apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Ia menjawab, daerah larangan yang kamu jaga dan musuh yang kamu umumkan kematiannya. Ini paling dalam nih, Masya Allah. Kebahagiaan itu adalah daerah larangan yang kamu jaga. Ngerti gak ikhwan? Kebahagiaan itu adalah daerah larangan yang kamu jaga. Ngerti gak maksudnya Malik ini? Apa? Dan musuh yang kamu umumkan kematiannya. Dua hal. Tapi yang paling dalam menurut Ana ini, daerah larangan yang kamu jaga. Enggak. Coba ingat. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahum umurun mustabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Terus ada masalah ala inna himallahi maharimuh. Paham enggak? Sesungguhnya daerah terlarang yang Allah miliki adalah hal-hal yang haram. Maka daerah larangan yang kamu jaga itu kebahagiaan. Ngerti enggak? Menjaga diri dari hal yang diharamkan Allah itu kebahagiaan tersendiri. Itu dalam banget loh itu. Iya enggak? Ketika antum berhasil melampaui sesuatu yang antum inginkan tapi haram dan antum berhasil melewatinya, itu kebahagiaan itu karena Allah ya. Itu bahagia banget sebenarnya orang itu. Bahkan dia bisa menangis dan mengharapkan ridha Allah dari situ gitu loh. Ya. Dan itu kadang-kadang ini yang kebahagiaan yang susah ditemukan. Maksudnya susah ditemukan. Yang haram banyak, tapi penjagaan kita terhadap yang haram itu yang susah. Maka kita berhasil berjihadun nafs, melawan hawa nafsu dengan ini, itu Masya Allah. Ajib, enak. Bahagia. Dan bahagianya itu karena Allah. Orang kalau bahagia karena Allah itu, dia nggak bisa melukiskannya gitu loh. Ada orang bahagia dapat duit. Terlukis di wajahnya sumringah, jazakallah khairah. Tapi ketika seseorang bahagia itu karena telah melampaui ujian dari Allah dan dia berhasil, itu kebahagiaannya itu bukan ucapan. Ya. Dan musuh yang kamu umumkan kematiannya, ini kebahagiaan juga. Ya, misalnya Coki Pardede, ya, kena kasus, itu diumumkan, iya, bahagia kita, karena orang-orang seperti ini, tahu kan yang coki-coki itu, coki-coki, itu orang seperti ini menghina agama kita sebenarnya, ya, sekiranya ini di zaman sahabat itu sejak kalimat pertama dia ucapkan dari penghinaan, dipenggal sudah itu orang tuh, iya, qadarullah kita berada di negara yang tidak menunaikan itu gitu. Tapi kemudian ke-12, seorang rahib ditanya, apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Orang itu menjawab, kebahagiaan adalah aman dari ketakutan ketika kematian datang. Aman dari ketakutan, al-amnu minal faza', al-amnu minal khauf, ketika kematian itu datang. Sebentar, maksud dari aman dari ketakutan ketika kematian datang gimana? Sahabat Nabi, Anda lupa siapa namanya, Nabi SAW menjenguk dalam keadaan sakaratul maut. Dan sahabat tersebut beliau radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini dalam dua keadaan.
Saya khawatir, takut banget, ketakutan banget ini saya. Takut dengan Allah Ta'ala. Tapi saya berharap banget Allah mengampuni saya. Itu kata sahabat tersebut. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang keadaan sakaratul mautnya seperti ini, maka masuk surga dia. Iya. Berarti harus ada ketika kita menjelang kematian. Ada khauf dan roja. Tetapi maksud dari sini aman dari ketakutan ketika mati datang adalah yaitu antum tidak mati dalam di antara kenikmatan, kebahagiaan, antum mati dalam keadaan husnuzan kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Adapun ketakutan itu ada, ikhwan. Ya gak? Ada. Karena kematian itu sesuatu yang asing bagi kita, ikhwan. Asing. Belum pernah ada yang merasakan kematian. Maka ketika kematian datang, ada faza'nya. Ada rasa yang, ada rasa takut. Khauf tabi'i gitu loh. Khauf tabi'i. Maka aman dari rasa takut dalam artian tidak dikuasai rasa takut sehingga hilang harapan. Enggak seperti itu. Itu bagus itu. Tapi betapa adanya orang yang diliputi rasa takut dan hilang harapannya. Isi khauf saja, harapannya enggak ada, maka dia bisa jadi mati dalam keadaan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang dari kalian mati kecuali harus dalam melainkan harus dalam keadaan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-13, seorang yang teraniaya ditanya, apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Kemudian dia menjawab, mendapatkan pertolongan, mendapatkan tempat bernaung, serta keselamatan dan kedamaian hidup. Ya. Mau lanjut gak, ikhwan? Lanjut gak, Mawarin? Ada acara? Pak Niman? Ikan ada acara? Iya. Pak Kasman? Lanjut, Pak Samiran? Pak Fulan? Jam 7. Kalau mau izin gak apa-apa. Ada yang bertanya kepada seorang biduan laki-laki. Biduan laki-laki gimana, kawan? Hah? Gimana biduan laki-laki itu? Yang nyanyi-nyanyi itu kan ya? Apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Laki-laki ini menjawab, pentas yang sedikit cibirannya, kecapi yang jernih suara senarnya, dan nalar yang bisa memahami lirik laguku. Nah, ini enggak bagus lah. Pernah diajukan pertanyaan berikut kepada seorang penulis. Apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Penulis pun menjawab, kulit dan kertas, tinta yang berkilau, dan pena yang halus matanya. Nah, ini bagi penulis. Pernah ditanyakan kepada sebagian orang, apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Mereka menjawab, memiliki anak-anak laki-laki, anak-anak laki-laki, yang dengan mereka lah aku bisa mengamuk terhadap musuh-musuhku. Ya, mantap ini ya. Iya. Punya beberapa abna, anak laki-laki, dengan mereka lah, bersama mereka aku bisa ngehajar musuh-musuhku. Wah, Masya Allah ya Pak ya. Hah? Iya, jadi prajuritnya, pembelanya, Masya Allah. Dan bersama mereka lah aku tidak tersentuh oleh kejahatan seorang pun. Ya, Masya Allah. Ya. Kalau kenyataannya di Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Ya, bapaknya di desa, macul, ya anaknya di kota Bekasi. Ke-17, ada seorang pemudi ditanya, apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Lantas pemudi ini menjawab, memiliki suami yang memenuhi hatiku dengan kehormatan, memenuhi penglihatanku dengan ketampanannya, dan memenuhi halamanku dengan unta-unta pemberiannya. Pingsan antum. Kenapa? Karena antum nggak ngerasakan kayak gini kan? Memiliki alwi yang memenuhi hatiku dengan kehormatan. Bukan alwi. Memenuhi penglihatanku dengan ketampanan alwi. Mungkin. Tapi belum terbukti alwi. Ke-18. Suatu ketika Tufaili ditanya, apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Lalu dia menjawab, memiliki istri
yang menyesal. Hah? Enggak, dia istri yang menyesal dia. Tulisnya istri. Enggak ada mantan-mantanan di sini. Zaman dulu tuh enggak ada mantan-mantanan kecuali cerai. Kalau zaman dulu kan di zaman salaf itu kan nikah langsung, enggak ada mantan-mantanan. Iya, kecuali cerai. Memiliki istri yang menyesal mungkin bukan menyesal menikah denganmu, bukan itu maksudnya. Apa maksudnya? Istri yang salah dikit nyesel gitu loh. Yang dapat menenangkan hati suaminya. Dan yang jadi tadi memiliki istri yang menyesal yaitu nadamah. Yaitu yang mudah menyesal. Ngomong salah sedikit tadi sama suaminya, dia nyesel minta maaf gitu loh. Mas, maafin ya tadi saya ngomong gitu ya. Bukan menyesal. Mas, saya menyesal kok nikah sama kamu. Enggak, kayak itu istri durhaka itu ya. Yang dapat menenangkan hati suaminya. Dan yang mau mendidihkan periuk suaminya. Serta dia tidak mengunci rumah suaminya. Maksudnya, dia tidak mengunci rumah suaminya karena menolak bertemu dengan suaminya. Ya, padahal itu rumah suaminya. Suaminya pulang kerja kemalaman, telat pulang malam. Dikunci nama istrinya. Beb, ini aku datang gitu. Gak mau kemalaman, telat. Pasti ke rumah orang lain gitu. Nah ini nggak bahagia yang seperti ini. Insya Allah tuh nggak kayak gitu kan ya. Kayak ragu antum ngomong jangan-jangan ini Anda sedang mengisahkan cerita seseorang ini. Suatu ketika seorang pemburu ditanya, apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Laki-laki ini pun, ini pemburu, laki berjawab, busur panah yang lentur, senar panah yang terikat kuat pada busur, dan panah yang bentuknya bisa membuat tergiur. Loh ini kok kayak puisi jadinya. Panah yang membentuknya bisa orang tuh tergiur gitu, penasaran, pengen. Ke-20. Ada yang bertanya kepada seorang tahanan, apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Ini sepertinya Pak Niman ini bagus nih Pak Niman. Apa yang dinamakan kebahagiaan itu wahai tahanan? Dijawab, dibebaskan dengan tiba-tiba dan dilepaskan tanpa dijadikan tersangka. Ya Pak Niman ya. Diizinkan tiba-tiba dan dilepaskan tanpa curiga. Ya Pak Samiran ya? Masya Allah. Gimana Pak Kasman? Iya. Ke-21, Muhammad Al-Khidir Al-Husain berkata, mengungkapkan, jika bukan karena senang berjuang untuk mencari petunjuk, niscaya kan ku cari satu lembah yang kan ku diami sendiri. Masya Allah. Paham gak ikhwan? Jika bukan karena senang berjuang untuk mencari petunjuk, maka aku akan mencari lembah yang akan ku diami sendiri. Ada orang yang kebahagiaannya itu dia tinggal menyendiri di tempat terpencil. Ada yang seperti itu, ada. Dulu Imam Suyuti itu seperti itu, ikhwan. Ketika makin menjelang tua, beliau itu membeli rumah di dekat pantai. Sendirian di pantai itu. Dan beliau bertafarruh untuk menulis kitab. Makanya karya beliau banyak. Jadi ketika masa tuanya seperti menyendiri, menulis kitab. Gitu. Ya, ada orang seperti itu modelnya. Ke-22, Muhammad Al-Khidir juga pernah mengungkapkan, andai bukan karena semangat yang mendorongku untuk berkhidmat pada Islam, niscaya aku lebih memilih kematian daripada kehidupan. Masya Allah. Jadi cita-citanya mati. Ya. Demikianlah perbedaan tingkat motivasi, hasrat dan angan-angan yang ada pada tiap orang. Maka setiap orang berbuat menurut kondisi masing-masing, dan setiap orang mempunyai tujuan tersendiri yang menjadi orientasi hidupnya. Dengan begitu, kekuatan dan kelemahan motivasi adalah sesuatu yang dapat memperlihatkan kepribadian seseorang di mata Anda. Sebagai benang jahit yang mengikat berbagai aksesoris pada pakaian yang dapat memperlihatkan baik buruknya material aksesoris yang melekat padanya, juga dapat membuat perbedaan kesan yang ditampilkannya indah maupun tidak indah. Apa cita-cita antum? Kebahagiaan antum kelak? Fadhol, takallam, ngomong aja, nggak apa-apa. Ini laki-laki, nahnu rijal, nggak apa-apa, nggak ada marah di sini. Antum nggak bakal dibaperin dengan jawaban antum. Apa? Yang mana dulu? Cita-cita Anda? Cita-cita Anda memiliki kekayaan berlimpah untuk bisa menafkahi banyak istri dan anak.
dan menafkahi banyak orang yang butuh bantuan. Dan hafal 30 juz. Dan masa tua ana dihabiskan untuk ilmu dan ibadah. Itu bagian ana. Nggak usah ikut-ikutan. Ana ulangi ya. Cita-cita ana memiliki harta yang berlimpah untuk bisa menafkahi banyak anak dan istri. Dan insyaallah. Insyaallah. Dan menafkahi banyak orang-orang yang membutuhkan. Dan menghabiskan masa tua ana nanti untuk ilmu dan amal. Gitu. Ana ngomong kayak gini sama siapa aja berani ana, benar. Sama mertua, sama siapa enggak apa-apa. Ya kan? Fadhal. Ana sih sebenarnya tahu Pak, beliau bukan kayak gitu, tahu aja. Itu ngeselinnya di situ ya Bang. Paniman, Fadhal. Gak ada. Antum kalah sama biduan pria loh. Biduan pria aja ada cita-citanya. Ada yang dengerin apa? Apa Kin? Masya Allah, itu kayak tadi kayak sahabat Ibnu Umar itu. Ini Ibnu Umar Ikin ini. Lui. Karena pengen punya harta yang berlimpah supaya Ini mulai ngikut-ikutan ini. enggak. Kan kalau punya harta yang berlimpah kan banyak orang yang tertolong juga. Oh, ya alhamdulillah. Sama pengen masuk surga saya. Masya Allah, Masya Allah. Pak Samiran. Untuk ilmu yang bisa berguna buat keluarga kan, Masya Allah. yang bisa mengantarkan ke surga. Dalam banget itu. Dalam banget jawabannya beliau itu. Anak apa enggak dari tadi anak deh antum berkaca-kaca terus kan? Matanya berkaca-kaca. Ana. Iya. Justru sebaliknya saya lihat Ustaz, dia berkaca-kaca. Yang mana nih? Yang mana? Anak karena agak kayak mau ngantuk gitu, gimana ya? Agak mau ngantuk. Apalagi abis ini ada kajian lagi, jadi kerasa badan tuh, aduh pengen istirahat gitu. Ya. Emang berkaca-kaca mata anak? Iya. Jadi, kajian yang pertama dengan kajian yang kedua lebih apa namanya? Oh. Kajian kedua. Emang itu tafsirannya apa menurut antum? Enggak. Tadi kan pakai kacamata, sekarang enggak. Enggak tahu kenapa. Enggak sih, enggak mau nangis, enggak mau apa. Cuman agak ngantuk aja. Pak Kasman, kira-kira apa Pak Kasman? Ya, sebelum saya mempunyai istri anak, tentunya itu sebagian daripada cita-cita saya. Masya Allah. Sekarang tidak lagi merupakan cita-cita saya sebagai Udah cukup. dan berikutnya bahwasanya saya ingin memiliki harta yang berkecukupan untuk saya jadikan untuk sebagai ladang Amal. bagi saya. Ya. Saya bisa menjadi melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah. Tingkatkan ibadah yang itulah saya harapkan bisa mendapatkan surga. Amin, amin. Insya Allah. Amin. Antum Ikin Alwi juga. Pak Fulan. Pak siapa sih? Bukan nanya apa. Cita-citanya apa Pak? Kebahagiaan antum nanti. Insya Allah. Ya, bisa membahagiakan orang tua, memiliki anak yang soleh-soleh, dan semuanya seluruh keluarga bisa masuk surga bersama-sama. Amin, amin. Semoga Allah Ta'ala menuntaskan cita-cita baik antum insya Allah semuanya, insya Allah. Semoga kita dikumpulkan di surga Allah Ta'ala. Tapi ini udah jam 7 karena ini juga mau kajian nanti di Taifah, jadi kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.